Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan keempat eh, tentang troubleshooting jaringan komputer. Ya. Setelah kita memahami troubleshooting software, hardware yang ada di rumah sakit maupun tekniknya, kita akan lanjut ke pembahasan bagaimana jaringan komputer troubleshootnya, ya, atau permasalahannya seperti apa secara umum, ya. Nah, kita lihat definisi dulu. Nah, definisi troubleshooting dari jaringan itu merupakan proses sistematis yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pada jaringan. Nah, kemudian kebanyakannya adalah melakukan serangkaian langkah-langkah untuk mengeliminir potensi-potensi masalah satu persatu sebelum akhirnya kita menemukan sumber masalah tersebut. Ya. Nah, seterusnya pada dasarnya ada 3 langkah pokok dalam melakukan troubleshooting jaringan, yaitu mengisolasi masalah, kemudian troubleshooting masalah, dan solusi penyelesaiannya. Jadi langkah 3 ini perlu kita pahami. Ini adalah langkah konkretnya atau agar kita bisa mengeliminir kesalahan yang terjadi. Nah, kita harus mengisolasi masalah, kemudian troubleshooting masalahnya seperti apa, dan solusinya penyelesaian masalah seperti apa, atau problem solvingnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat tadi isolasi masalah, ya, bagaimana kita mengidentifikasi isolasi masalah jaringan secara umum ini. Nah, kalau kita lihat yang pertama itulah kerusakan pada perangkat jaringan. Ya, yang namanya jaringan komputer ada perangkat jaringannya. Nah, seperti switch, Ethernet card, dan kabel jaringan. Ya, jadi perangkat jaringan komputer ini secara umum yang kita gunakan itu ya adanya switch, ya, tempat terminal perangkat itu dibagi-bagi ya untuk jaringannya. Nah, kemudian Ethernet card, ya, kartu jaringan yang ada di PC itu ya. Nah, kemudian kabel jaringan. Nah, nanti kita akan lihatkan bentuknya, tempatnya seperti apa. Nah, kemudian setting dan konfigurasi jaringan tidak benar. Jadi perangkatnya kalau tidak benar atau rusak, nah kemudian setting atau konfigurasinya gimana? Apakah tidak benar juga? Nah, ini kan isolasi masalahnya. Nah, seperti crimping kabel yang salah. Jadi ini artinya pemasangan kabel yang salah, ya. Penyusunan kabel jaringan, nah, kemudian setting IP yang salah. Nah, karena kita memahami tingkat dasar untuk troubleshooting di awal ini, teknik-teknik pemasangan kabel, setting IP ini akan kita pelajari di mata kuliah nantinya, mata kuliah TIK 5, yaitu khusus ya jaringan komputer. Ini akan lebih paham lagi kita bagaimana mekanisme untuk membuat settingan perangkat jaringan yang benar dan bagaimana kita mengimplementasikannya nanti. Nah, tapi pada awal ini kita belajar sebagai pemula, kita ketahui saja dulu bagaimana troubleshootingnya ya secara umum. Nah, yang ketiga itulah virus jaringan. Nah, apabila yang kedua ini rusak atau ini benar, ya, pemasangannya atau konfigurasi sudah benar, tapi juga ada masalahnya juga jaringan, virus jaringan. Nah, kalau virus pengganggu ini ya selalu ada di setiap perangkat, ya, karena ini harus kita atasi ya dengan cara menggunakan pemasang antivirus, ya, memasang atau men-setting password dengan benar, ya, untuk jangan nanti virus itu sembarang masuk di jaringan kita, karena ini akan mengganggu. Walaupun konfigurasi kita sudah benar, tapi adanya virus juga akan membuat masalah yang terjadi, ya. Nah, kita ketahui dulu secara sederhana perangkat jaringan itu yang sudah disebutkan tadi di poin-poin tadi, bentuknya seperti apa. Nah, ini dia. Bagi yang pernah melihat, inilah kabel jaringan, ya, kabel jaringan yang ada di perangkat komputer kita. Kalau dia pakai jaringan komputer, kalau Anda pernah pergi ke rental komputer atau warnet, nah biasanya ada tambahan kabel di belakangnya yang panjang, itulah kabel jaringan, ya. Nah, dia ada konektornya yang dipasang di belakang PC kita atau di laptop. Nah, kalau tidak pakai kabel jaringan juga kita bisa menggunakan akses WiFi, ya. Nah, ini adalah kartu jaringan tersebut atau LAN card namanya.
Nah, kalau kita lihat di belakang PC ada semacam lubang ini ya, konektornya. Nah, cocok dengan tempat penyambungnya tadi. Jadi tadi ini adalah kabelnya, dan ini adalah tempat memasukkan kabel tersebut di perangkat PC. Kalau di laptop itu sudah disediakan secara standar ya. Nah, kalau tidak ada berarti itu notebook bisa menambahkan atau membeli perangkat tambahan ya, seperti USB-nya nanti bisa disambung ke notebook. Kemudian ini yang namanya adalah switch ya. Switch itu sama dengan kabel roundnya atau cak roundnya. Jadi istilahnya bisa dipasang beberapa jaringan disebar sekaligus. Nah, nanti dipasang di sini, jadi berbagi jaringan. Ibaratnya kalau kita berbagi listrik, aliran listrik, satu cok listrik, cuman ada satu lubangnya, kita mau berbagi beberapa perangkat, mau hidupin TV, kipas angin, dan lainnya, tentu pakai kabel round ya. Nah, sama dengan perangkat jaringan yang namanya switch juga seperti itu. Nah, kalau untuk kabel switch ini itu dia ada beberapa lubang ya. Ada, kalau kita mau beli nanti itu ada yang 8 pot namanya, istilah pot itu tempat lubang ini pot ya. Ada yang 16, ada yang 24, ada yang 32. Jadi hitungannya seperti itu ya. 8 4 ya, ada juga 4, 8, 16, 24 dan 32. Jadi nggak ada 3, 7 ada. Hitungannya genap ya. Nah, kemudian ini access point ya. Nah, jadi kalau tidak menggunakan LAN card ya atau kabel LAN, nah kita bisa menggunakan access point ini ya. Jadi kalau laptop dia bisa connect ke sini, nanti jaringan dia sebar nanti melalui sinyal yang ada di access point ini untuk ke perangkat yang lain. Nah, yang untuk pemasangan LAN card itu ada yang sudah tertanam menggunakan LAN card-nya itu di sini ya. Nah, kalau dia sudah tertanam seperti ini, ada potnya langsung, LAN pot namanya di belakang ini. Jadi kalau rasanya standar atau pembelian PC-nya seperti ini ya, dia bisa pakai ini. Tapi kalau mau yang lebih kekuatan bandwidth-nya lebih cepat, nah kita bisa nambah perangkat LAN card-nya. Jadi kita bisa kartu jaringan bisa kita tambah di sini. Di sini sudah disediakan. Ya, jadi kita bisa memasukkan tambahan-tambahan perangkat di sini untuk kenyamanan atau untuk tingkat PC kita yang lebih baik ya. Nah, di sini pemasangan nanti. Nah, ini dia lebih dekat seperti ini. Ini adalah di belakangnya PC kita atau CPU kita itu. Nah, kalau kita buka di belakangnya itu ya, ini yang ada ya. Ada tempat untuk mouse keyboardnya, USB-nya, LAN-nya atau HDMI-nya, VGA-nya, untuk layar monitor, untuk speakernya gitu ya, untuk mic-nya gitu ya. Nah, dan lain-lain ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada ini, nggak perlu lagi pakai LAN card. Tapi kalau mau pakai LAN card juga boleh ya. Jadi yang penting ada nggak seperti ini, berarti kita bisa koneksi ke jaringan. Nah, kemudian apa saja yang menjadi troubleshooting terhadap jaringan komputer ya. Tadi kita sudah mengenal tadi isolasi masalahnya ada rusak perangkat, settingan tidak benar, ada virus, kemudian perangkat sudah kita ketahui. Nah, troubleshootingnya seperti apa ya. Nah, apa aja sih pengembangan dari isolasi masalah tersebut ya, itu kan baru secara umum. Nah, secara rincinya seperti ini ya. Nah, pertama itu kerusakan kabel dan konektor jaringan. Nah, jadi kabel yang tadi kalau rusak atau konektor kepalanya itu rusak, ya itu udah namanya troubleshooting ya. Jadi kabelnya bisa saja rusak karena digigit tikus ya, atau putus ya karena keinjak, karena kejepit di lemari atau kejepit di pintu misalnya kan. Nah, jadi pemasangan tidak benar, jadi putus ya. Atau konektor jaringannya juga bermasalah ya, sering buka pasang sehingga pin konektornya juga lecet ya, jadi bengkok, jadi juga bermasalah ya. Nah, kerusakan hub dan switch. Jadi hub switch atau switch tadi bisa aja rusak ya, misalnya di konslet ya, atau nggak hidup sinyal konektornya lagi, atau sudah tempat lubangnya itu sudah lecet ya, pinnya atau tembaganya sudah ada yang putus ya, itu juga akan menjadi troubleshooting jaringan ya. Kemudian LAN tidak muncul ya, local area connection tidak muncul. Jadi kalau kita di PC itu ya, itu namanya, kalau saya lihatkan, kalau kita berada di sini ya,
area connection itu biasa settingannya di control panel ya. Jadi control panel itu kita bisa cek saja nanti di control panel. Bentar. Nah, kalau kita lihat di sini, biasanya kan kalau untuk melihat local area connection kita bisa buka, ntar tertutup ya di belakang saya nih. Kita bisa masuk control panel, nanti diketik saja control panel. Nah, nanti kita bisa melihat di sini namanya network and internet. Nah, di sini ada juga network and sharing center. Nah, kemudian di sini ada change adapter setting. Nah, di sini yang namanya local area connection-nya itu. Jadi kalau settingannya di sini atau tidak ada atau bermasalah, ini kan settingan ini ada Ethernet, ada Wi-Fi-nya, kalau pakai Bluetooth juga ada. Nah, di sini yang namanya local area connection-nya. Jadi kalau ini settingannya yang seperti tadi ya, tidak muncul. Kalau tidak muncul ini ya kita harus perbaiki. Mungkin bisa install drivernya ya. Lanjutkan yang keempat ya. Keempat itu icon LAN yang tidak berkedip. Jadi tadi kalau kita lihat icon LAN-nya itu ada di sebelah kanan bawah itu. Kalau dia tidak berkedip-kedip, berarti ada yang bermasalah dengan kabelnya. Jadi biasa sinyalnya ada di situ. Kalau kita ada dapat sinyal WiFi, berarti kan nampak ya, ada sinyal garis-garis itu yang akan muncul ya. Nah, kalau LAN itu juga seperti itu. Nah, proses transmisi data yang lambat. Nah, jadi kalau rasanya kita ngirim datanya agak lambat dari komputer satu ke yang lain, nah itu troubleshooting namanya ya. Jadi perbaiki ya, mungkin apa sih yang bermasalah di situ, kabelnya atau mungkin perangkatnya. Kemudian sering mengalami kegagalan server ya. Biasanya kalau untuk jaringan itu ada komputer server, komputer klien ya. Kalau dia tertanam untuk bisa connect ke server dulu, nah kalau dia gagal untuk terkonek ke server, kliennya dia nggak bisa jalan ya. Kalau di warnet kayak gitu ya, warnet internet itu ada komputernya yang connect ke server adminnya. Jadi kalau dia nggak connect internet, berarti itu namanya kegagalan server. Kemudian kegagalan piranti jaringan ya, jadi piranti perangkat jaringan itu dia nggak bisa sambung menyambung satu dengan lain, gagal. Nah, itu troubleshooting jaringan ya. Kegagalan sistem bisa saja Windows, software ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kesembilan, tidak bisa sharing data, termasuk dengan pastinya lah troubleshooting jaringan komputer. Jadi kalau udah jaringan kita harus bisa sharing ya, sharing data. Jadi kalau tidak bisa itu troubleshooting. Kemudian terkena virus yang tadi ya. Nah, kemudian koneksi selalu terputus-putus. Nah, kalau putus nyambung. Nah, kenapa? Itu karena mungkin kabelnya nggak kuat ya, atau misalnya putus kabelnya gantung, jadi kan, jadi bisa jadi putus terkoneksi tidak ya, jadi harus diperbaiki. Kemudian lambat ya, hampir sama tadi transmisi data yang lambat, tapi ini adalah koneksinya. Kalau koneksinya pas sinyalnya nggak muncul nanti, nah berarti kan nanti akan lambat ya, kadang masuk kadang tidak sinyalnya. Kemudian komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain ya. Jadi kita ada berada dalam satu jaringan, 5 buah komputer, ada satu yang tidak terkoneksi, berarti dia tidak terdeteksi ya. Nah, itulah troubleshooting jaringan komputer ya. Kemudian yang ke-14, muncul pesan IP konflik ya. Nah, IP konflik itu IP address ya. Jadi setiap komputer yang terkoneksi jaringan itu ada ditanamkan sebuah alamat. Nah, kalau dia konflik, dia tidak akan bisa koneksi ya. Jadi penomoran IP address itu harus unik, beda satu dengan yang lainnya ya. Kalau sama, ibaratnya nomor telepon ya, nomor telepon pasti berbeda-beda, nggak boleh sama. Nah, nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah TK 5, yaitu jaringan komputer ya. Nah, kemudian di sini icon LAN connector connection ya, tidak dapat dilihat di control panel ya. Artinya yang tadi yang dilihatkan tadi dia tidak muncul ya, berarti harus install drivernya ya. Nah, jadi 15 ini secara umum yang biasa yang terjadi troubleshooting jaringan komputer. Ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita tangani ya, solusinya apa untuk bisa memperbaiki ini. Nah, kita akan lihat bagian dari rincian tadi ya terhadap isolasi masalah tadi yang menjadi faktor ya
kerusakan kabel dan konektor jaringan tersebut. Nah, kita akan lihat lebih rinci kabel yang terjepit ya. Kita akan coba kelompokkan lagi dari yang sebanyak tadi. Kemudian kabel yang digigit oleh hewan pengerat ya, tikus ya. Nah, itu kan biasa digigit gitu ya. Kemudian kondisi kabel yang tidak baik kualitasnya. Nah, kalau beli perangkat jaringan, kabelnya itu ya usahakan kabel yang kualitas yang bagus ya. Karena mau dipakai lama. Kalau dengan pemilihan yang sebentar, ya mungkin pemilihan yang kualitas yang bagus ya, pemakaiannya pasti sebentar ya. Nah, karena dia mudah rusak. Nah, konektor yang terlepas, pemasangan tidak benar ya, konektornya bisa saja mudah lepas ya, nggak kuat dipasang. Kemudian kesalahan pada saat penyusunan kabel. Jadi semua ini kerusakan kabel itu ini bisa kita lihat pembagiannya seperti ini. Jadi ada turunannya, masing-masing troubleshooting masalah itu inilah turunannya. Jadi kesalahan pada saat menyusun kabel. Jadi kabel jaringan itu bukan sembarang pasang ya. Jadi ada aturannya ya. Nah, cara paling mudah dan simpel memperbaikinya, dan ini kita akan lihatkan solusinya kalau udah ada masalah seperti ini. Mengganti kabel yang mengalami kerusakan ya. Sudah pasti harus diganti. Tidak mungkin perbaiki ya, kalau udah jelas kabelnya seperti ini putus, digigit ya. Kalau kabel jaringan itu dipasang konektor, dia nggak bisa diperbaiki, harus diganti karena dia memang sekali pakai gitu ya untuk konektornya. Nah, inilah alat untuk merangkai kabel jaringan. Jadi kalau kabel tadi rusak, kita ganti, ya udah kita perbaiki dengan alat-alat ini nanti. Nah, ini namanya crimping tool ya. Crimping tool alat tang yang untuk menjepit kabelnya ke konektor ya. Jadi ini alatnya. Nah, ini nanti akan Anda pelajari cara memperbaiki kabel ini ya, atau menyusun kabel ini di mata kuliah yang khusus ya, jaringan komputer. Kemudian ini tester kabelnya. Jadi kabelan itu ini ya testernya. Jadi kalau ada aturannya untuk tester ini, kalau dia sinyalnya masuk dari ujung 1 ke ujung 2, nah berarti dia baik ya. Tapi kalau ada yang terputus, maka lampu indikatornya akan mati gitu ya. Nah, ini kita tester di sini. Nah, itu cara dari masalah dari kabel tersebut. Inilah cara memperbaikinya ya. Jadi Anda perlu tahu di sini, walaupun bidang Anda bidang kesehatan ya, bukan basic IT, tapi setidaknya yang hal-hal yang dasar ini perlu kita ketahui ya, karena akan mengganggu proses kerja kita kalau hal kecil ini tidak bisa kita atasi dengan cepat ya. Karena di mana-mana nanti kita bekerja di rumah sakit, nanti dia sudah menggunakan perangkat jaringan. Nah, jadi setidaknya kita bisa memperbaiki dalam tahap dasar ya. Dan pada umumnya kerusakannya hanya itu saja ya. Kabel ini yang akan selalu banyak rusak ya di dalam sebuah jaringan komputer ya, karena dia perangkat yang selalu berada di luar ya. Jadi gampang rusak, terpijak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kerusakan pada hub ya, atau switch. Nah, alat perangkat sambungan tadi atau switch, nah itu kalau rusak seperti tadi bisa kita lihat tidak terkoneksi, tidak dapat bekerja, dan tidak dapat mengakses informasi. Jadi kalau tempat sentral cabangnya itu rusak, nah itu dia tidak bisa mengakses informasi. Cara mendeteksinya yaitu melihat lampu indikator. Jadi ada lampu indikator di dalam switch tersebut. Kalau pas kita colokkan lampunya tidak nyala, berarti bisa pastikan dia bisa rusak, atau kabel kita yang rusak. Jadi bisa saja dua kemungkinan ya. Kalau kabel kita kita tester sudah bagus, tapi pas di switch dia nggak muncul warna lampunya, berarti dia rusak ya. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi ada indikator lampu di depannya, itu di belakangnya kita pasang kabel. Nah, kita lihat pas kita pasang di nomor lubang 1, dia harus hidup lampunya. Lubang 2 gitu juga. Kalau kita pasang di 2 dia nggak hidup, nah sudah pasti ini rusak. Atau kabelnya. Jadi pastikan dulu kabelnya baru ke sini. Kalau kabel udah oke, berarti sini udah nggak oke juga, berarti ini alatnya yang tidak baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu local area connection tidak muncul ya. Jadi kalau yang tadi yang tidak muncul, tempat settingannya tidak muncul, maka komputer atau laptop tidak bisa terkoneksi ya. Nah,
akan berdampak pada kerusakan ya. Kemudian cara mengatasinya ya tadi pembetulan proses pemasangan network atau melakukan install ulang driver ya. Nah, jadi itu yang di sini ya. Kalau di yang versi Windowsnya Windows 2097 atau Windows XP ya seperti ini tampilannya. Tapi kalau Windowsnya Windows 8, Windows 10 seperti yang saya tampilkan tadi sebelumnya. Nah, yang keempat itu kalau koneksi lambat, nah seperti ini, akses jaringan komputer lain melambat ya. Ini ya banyak aktivitas klien PC yang download atau upload ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini rusak ya ini harus kita perbaiki ya. Nah, seperti ini. Upgrade ya. Kita harus lakukan upgrade perangkat komputer ya. Kalau PC-PC lama ya akan mengganggu ya. Nah, terhadap kenyamanan atau kompatibel dari perangkat yang ada sekarang gitu. Nah, atau menambah kecepatan koneksi internetnya. Ya. Kalau lambat ya berarti kita butuh waktu nunggu loading, nah, akhirnya malas menggunakan. Jadi ini kan troubleshooting ya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa Bapak jelaskan ya. Ini bagian dari 4 tadi ya. Nah, kalau seperti tadi kan masih banyak lagi ya. Bagaimana cara memperbaikinya segala macam. Nah, 4 inilah secara umum yang rasanya ini perlu Anda ketahui ya. Dari 15 ini 4 ini yang mungkin secara umum yang kita bisa akan bahas, tunjukkan cara mengatasinya atau troubleshooting dari problem solving dari troubleshootingnya atau pemecahan masalahnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami secara umum dan bisa analisa ya secara awal. Yang namanya kita troubleshooting, kita harus melihat dari mana asal muasal permasalahannya itu. Nah, bagaimana mengatasinya juga. Itu yang namanya troubleshooting ya. Mungkin demikian ya. Semoga bisa dipahami dan materi ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.